Bila masih sering terjadi, biasanya Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati gitu ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengapresiasi kinerja polisi di wilayahnya yang menembak mati begal. Tapi sebentar deh, praktik semacam ini ternyata pernah terjadi di zaman Orde Baru loh. Walaupun bentuknya nggak melulu ditembak, tapi praktiknya terkenal dengan nama Petrus, alias penembakan misterius. Ya, itu singkatan. Dulu ketika Soeharto berkuasa, praktik pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing marak terjadi. Kebijakan itu terkenal dengan sebutan penembakan misterius. Ya, Petrus masih diberlakukan ketika Leonardus Beni Mordani menjabat sebagai Panglima ABRI pertama kali dieksekusi di Yogyakarta pada Maret 1983. Lalu, apa pemicunya? Salah satunya adalah Orde Baru gagal mengantisipasi relasi dengan preman yang dikonsolidasikan untuk menghimpun suara pada pemilu 1982. Lalu, siapa sih yang menjadi target Petrus ini? Ya, yakni para kriminal, bandit, pencuri, atau bromocora. Tak jarang orang yang cuma punya tato dan tak punya riwayat kejahatan turut kena sikat. Dari Jogja, Petrus muncul pula di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta. Operasi Petrus melibatkan lintas divisi aparat dan dilakukan dengan cara cukup brutal. Bisa ditembak di tempat, ditusuk, sampai diculik dan disiksa sebelum nantinya saat sudah jadi mayat dibuang ke jalanan untuk menciptakan rasa takut. Dulu total korban Petrus perkiraannya sentuh 5 ribuan sampai 10 ribuan orang. Kebijakan ini didukung kelas menengah perkotaan sebab berkorelasi dengan keamanan mereka, tapi dikritik oleh banyak LSM. Gimana enggak, persoalannya Petrus sering salah sasaran dan dipakai Orde Baru untuk menghabisi musuh-musuh politik rezim berkuasa. Kurang lebih seperti menggunakannya untuk kepentingan politik pribadi, menumpas oposisi agar kekuasaannya senantiasa langgeng. Pada 2012, Komnas HAM mengkategorikan Petrus sebagai pelanggaran HAM berat lantaran dinilai merampas hak hidup orang dan tanpa peradilan hukum.